Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syafi'i dengan NIM 2025 050404163. Di sini saya akan membuat tugas teknik digital, yaitu counter asinkron dan counter asinkron. Langsung saja kita ke aplikasinya untuk membuat simulasinya, yaitu di aplikasi Proteus. Jadi yang pertama asinkron itu terdiri dari clock, kemudian IC 7476, logic probe, dan logic state. Kita percepat saja untuk rangkaiannya agar tidak terlalu panjang. Untuk rangkaiannya sudah selesai ya dengan seperti ini. Ini terdiri dari clock, IC 7476 flip-flop 3 ya, kemudian logic state, logic probe 3 untuk sebagai indikator output ya. Kemudian saya tambahkan resistor dan LED agar lebih kelihatan. Sekarang kita coba ya. Untuk nyalanya. Oh ya, ini untuk rangkaian seperti ini. JK kita gabungan jadi satu untuk ambil logic state. Kemudian ini, jadi rangkaian asinkron ripple counter itu rangkaian yang logic probe-nya yaitu jadi satu, kemudian untuk clock-nya hanya di flip-flop 1, kemudian untuk flip-flop 2 dan 3 diambilkan dari output keluaran flip-flop sebelumnya. Sekarang kita coba ya. Kita berikan nilai 1, 1, 1, dia kembali lagi, dan gini. Ya benar ya. Berikutnya yaitu rangkaian counter sinkron. Counter sinkron ini pembaruan dari counter asinkron. Jadi hanya tinggal memindah input dan output saja dan menambahkan gerbang N. Langsung saja kita rakit ya untuk rangkaiannya. Di sini rangkaiannya yaitu rangkaian asinkron, kita rubah menjadi rangkaian sinkron. Langsung saja kita percepat agar enggak terlalu lama ya. Yang pertama pasti kita harus menambahkan gerbang NAND. Untuk rangkaiannya seperti ini ya, sudah selesai. Jadi untuk rangkaian counter sinkron itu berbeda dengan rangkaian asinkron, yang mana rangkaian sinkron ini mendapatkan flip-flop mendapatkan sinyal clock sendiri-sendiri. Berbeda dengan rangkaian asinkron tadi. Rangkaian asinkron tadi untuk rangkaian clock 1 dia mendapatkan input dari output flip-flop sebelahnya. Kemudian tuh flip-flop 3 juga begitu, jadi mendapatkan input clock dari output flip-flop yang ini. Kemudian untuk output dari rangkaian asinkron ini masuk dulu ke gerbang N ya, gerbang N. Jadi untuk rangkaian flip-flop asinkron, jadi untuk yang IC pertama dia masuk ke output 1 NAND dan 2 masuk input NAND 2. Untuk outputnya masuk ke rangkaian flip-flop 3. Jadi sekarang kita jalankan ya untuk rangkaiannya. Ini belum jalan, kita berikan nilai 1. Apakah berhasil? Berhasil ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berhasil ya, 7 ya, sesuai ya hitungannya ya. Untuk membuat rangkaiannya sudah selesai. Untuk rangkaian sinkron dan asinkron dan penjelasan simulasinya, sekarang kita masuk ke PPT agar lebih detail untuk penjelasannya. Counter asinkron ripple counter 3 bit dan counter sinkron asynchronous counter 3 bit menggunakan IC 747. Pengertian counter. Apa itu counter? Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang menghasilkan urutan keadaan state
berdasarkan pulse a clock. Counter digunakan untuk menghitung pulsa, pembagi frekuensi, timer, jam tikitan di setiap botol tikitan. Untuk lebih spesifiknya, counter yang pasti digunakan untuk menghitung jumlah pulse clock. Fungsi utamanya counter menghitung setiap pulsa yang masuk secara otomatis sebagai pembagi frekuensi. Counter dapat membagi frekuensi setiap clock menjadi lebih rendah. Digunakan sebagai jam digital untuk menghitung detik, menit, dan jam. Lalu timer dan stopwatch digunakan pada alat menghitung waktu. Kemudian sistem instrumentasi dan elektromedis pada alat medis untuk menghitung pulsa digital, mengatur waktu, pengukuran atau mengontrol urutan kerja suatu sistem elektronik. Prinsip kerja asinkron ripple counter yaitu flip-flop pertama menerima clock, flip-flop berikutnya menerima clock dari output flip-flop sebelumnya. Output berubah secara berantai ripple. Jadi seperti yang saya jelaskan di simulasi tadi ya, flip-flop berikutnya ini, yang tengah ini, dia menerima sinyal input clock dari output flip-flop sebelumnya. Dan output berubah secara berantai. Jadi dari sini, balik lagi secara berantai. Prinsip kerja counter sinkron. Nah, semua flip-flop menerima clock yang sama. Tadi disimulasikan seperti ini kan ya. Clock yang sama. Jadi flip-flop yang terakhir, yang tengah, dan yang pertama, dia menerima clock yang sama. Dia menerima clock yang sama. Output berubah secara bersamaan, memerlukan gerbang logika tambahan agar pencacahan berjalan dengan benar. Ini gerbang logikanya yaitu gerbang AND. Dia agar bisa mencacah berjalan dengan benar. Pengamatan urutan pencacahan. Counter asinkron urutan pencacahan dari 00 hingga 1 sampai dengan pulse clock perubahan output terjadi secara berantai ripple. Karena hanya flip-flop pertama yang menerima sinyal clock, sedangkan flip-flop berikutnya dibujuk oleh output flip-flop sebelumnya. Ini untuk yang asinkron ya. Kemudian counter sinkron, urutan pencacahan juga dari 0 namun secara flip-flop menerima sinyal yang sama sehingga perubahan output terjadi secara bersamaan dan tidak mengalami ripple delay yang signifikan. Kenapa urutannya sama? Sama, untuk tabelnya juga sama. Sama, ini nilainya juga sama sampai 7 sama. Urutannya sama, karena kedua rangkaian merupakan counter binary 3 bit, sehingga menghasilkan urutan pecahan yang sama, yaitu 00 sampai 11. Perbedaannya bukan pada hasil hitungannya, tetapi pada cara flip-flop menerima sinyal clock. Counter sinkron bekerja secara berantai, sedangkan counter sinkron bekerja secara serentak karena semua flip-flop menerima clock yang sama. Hasil simulasi. Untuk hasil simulasi tadi, counter asinkron berhasil menghitung 00 sampai 111 secara berurutan. Counter asinkron juga menghasilkan urutan yang sama, tapi semua flip berubah bersamaan. Kedua simulasi berhasil dijalankan menggunakan SC27. Ini untuk simulasinya tadi ya. Kemudian pembahasan untuk clock. Apa itu clock? Clock adalah sinyal periodik yang menjadi acuan perubahan keadaan flip-flop. Fungsinya untuk mengatur pencacahan, menentukan kapan flip-flop berubah, menjaga sinkronisasi rangkaian digital. Perbedaannya yaitu counter asinkron dan counter sinkron. Counter asinkron, clock hanya flip-flop pertama. Ada replay delay, rangkaian sederhana, komponen lebih sedikit, kecepatan lebih rendah. Ini untuk rangkaian asinkron ya. Kemudian yang sinkron, clock ke semua flip-flop. Jadi ketika flip-flop tadi mendapatkan sinyal clock, delaynya sangat kecil, rangkaian lebih kompleks, perlu gerbang logika. Jadi untuk penambahan agar lebih stabil, kecepatan lebih tinggi. Analisis counter asinkron dan counter sinkron. Counter asinkron kelebihannya, rangkaian sederhana, mudah dibuat, jumlah komponen sedikit, kekurangan ada replay delay, kurang cocok untuk frekuensi tinggi. Sedangkan sinkron lebih cepat, semua output berubah bersamaan, akurasi lebih baik. Kekurangan, rangkaian lebih kompleks, membutuhkan gerbang logika tambahan. Tetapi kelebihannya di akurasi lebih baik dibandingkan yang asinkron. Output berubah bersamaan, lebih cepat dibandingkan asinkron.
Jadi kesimpulan dari simulasi tadi, kontrasinkron dan sinkron sama-sama menghasilkan urutan pecahan biner 3 bit dari 00 hingga 11. Perbedaan utama terletak pada cara pemberian sinyal clock. Jadi perbedaannya hanya pada pemberian sinyal clock. Jadi yang mana sebelumnya clock kedua diambilkan dari output flip-flop pertama, kemudian untuk yang sinkron dia menerima sinyal clock sendiri. Berdasarkan simulasi pada proteus tadi, counter sinkron memiliki respon lebih cepat karena semua flip-flop dipicu oleh clock yang sama, sedangkan counter sinkron mengalami replay delay akibat proses penjagaan berantai. Terima kasih. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.